Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri AA yang dirahmati Allah, semoga kita ada dalam lindungannya. Islam adalah agama samawi yang didasarkan pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang berisi perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke Indonesia, yang letak geografisnya jauh dari Kepulauan Arab. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar dunia saat ini, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebelum mengenal Islam, masyarakat Nusantara memiliki beragam kepercayaan dan sistem keagamaan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, seperti Hindu, Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme yang percaya akan adanya roh dan kekuatan gaib dalam alam sekitarnya. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, perkawinan, misi dakwah, dan penyebaran melalui kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Ada banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke Nusantara. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal tahun Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Di antara teori tersebut, yang pertama teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah ini, masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para ulama dan pedagang muslim langsung dari tanah Arab. Salah satu buktinya karena ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat, tepatnya di Kampung Baros, Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Bukti lain teori ini digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir pada saat itu, dan mayoritas rakyat Indonesia memeluk Islam bermadhab Syafi'i. Yang kedua, teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13 Masehi. Mulanya para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian menyebar sampai ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Corak nisan Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13 Masehi, namun melalui para pedagang Persia atau negara Iran sekarang. Hal ini tidak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam Indonesia dan Timur Tengah. Para sejarawan juga meyakini masuknya Islam ke Indonesia karena para pedagang Persia, lantaran banyak kata-kata Persia dalam hakikat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Yang keempat, teori Cina. Selain dari Timur Tengah dan India, penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina di masa dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh Panglima Muslim di masa era kekhalifahan Islam, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Teori ini didasari dengan adanya bukti banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak, dan adanya masjid tua dengan model bangunan Cina di Jawa serta raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Terlepas dari itu semua, ada beberapa tokoh yang terkenal dalam melakukan dakwah Islam di Indonesia, seperti Syekh Datuk Kahfi dari Yaman yang konon datang ke Pulau Jawa pada abad ke-10 Masehi dan memiliki kuburan di Gunung Sembung, Ciamis, Jawa Barat. Kedua, Syekh Siti Jenar, tokoh yang kontroversial, diyakini telah melakukan dakwah di Jawa pada abad ke-15 Masehi.
Ketiga, Wali Songo, 9 ulama yang melakukan dakwah di Jawa pada abad ke-15 dan 16, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan lainnya. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membantu membangun institusi pendidikan Islam seperti pesantren. Yang keempat, Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Makassar yang melakukan dakwah Islam di Sulawesi pada abad ke-17. Mereka semua berperan penting dalam menyebarkan Islam dan membentuk landasan keberagaman budaya Islam di Indonesia.